Ini Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan biarlah melalui setiap apa yang kami boleh menyanyikan puji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kini saatnya kau Tuhan atas setiap kami, tetapi kami berikan kami telinga seorang murid untuk lebih mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih berarti hamba-Mu yang ada apa-apanya ini Bapa, kuduskan layakan hamba-Mu Tuhan, hamba boleh menjadi selalu perpanjangan berkat atas setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau Allah kami kekal selamanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia bersama kita, haleluya. Yuk silakan duduk. Selamat siang, shalom. Ya, cepat sekali ya waktu ya, sudah Mei lagi. Saudara, hari-hari yang luar biasa saya mau cerita sedikit ya. Minggu-minggu kemarin ya, minggu-minggu ini itu ya minggu-minggu yang lumayan menegangkan buat saya ya. Istilahnya orang bilang tuh ya capek pikiran gitu. Ya, nggak mikir apa-apa. Jadi gini ceritanya. Jadi anak saya ini yang bontot nih ya, cewek ya, bontot. Dia kan udah kuliah S1 di sini, bagian arsitek. Sekarang juga udah kerja ya. Nah, kita berpikir nih udah biar ada pokoknya di sono ya. Terus juga yang kedua kan juga nurse ya, keperawatan. Jadi ya udah perawat mah udah bagusnya di luar gitu kan. Akhirnya ya udah nih yang ketiga nih, bontoknya gimana nih, ketinggalan nih buntutnya gitu. Udah coba kuliah aja dah sana lah, saya bilang. Ya kerja juga susah kalau langsung masuk kerja gitu, nggak seperti keperawatan ya. Kalau keperawatan itu langsung kerja. Ya jadi di-spill sedikit. Ya kalau yang mau langsung kerja itu keperawatan. Di negara manapun diterima. Ya tapi memang keperawatan itu panggilan ya, nggak gampang. Kita mau jadi perawat itu nggak gampang, itu panggilan. Tapi itu profesi yang benar-benar tuh dicari di seluruh negara. Ya udah, oke, singkat cerita yang ketiga udahlah masuk aja S2. Sekarang cari yang namanya beasiswa. Kan mahal kalau enggak kan, cari beasiswa. Singkat cerita dia daftar. Yang masukin nilai segala, di transkrip nilai segala macam, apalagi diterjemahin pakai bahasa Inggris bla 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 bla, masukin ke sana. Ya, yang dipilih adalah universitas di Sweden. Ya, Swedia. Itu ya nggak jauh, itu negara Eropa, dan itu universitas yang baik ya, terbaik. Ini bukan terbaik, 72 tingkat di dunia. Ya buat perbandingan, kalau UI itu sekitar 250-an, ITB 270-an tingkat dunia ya. Ini dapat 72. Dan dia memang khusus yang mayornya, yang bagusnya adalah energy building. Nah ini yang anak saya mau masuk di situ ya, energy building sesuai dengan yang sekarang dia kerja, energy building. Singkat cerita masukin data berkas semua ya. Nah permasalahan gini, angkanya boleh bagus tapi ini saingannya bukan se-RT, bukannya sekota, bukannya se-Indonesia, ini satu dunia. Negara-negara juga banyak kan yang masukin nilai, dan mereka juga bukan nilai-nilai yang ngecek-ngecek ya. Jadi aku bergumul nih, dapat gak? Dapat gak? Ya udah, doa aja. Kalau dapat puji Tuhan, nggak dapat ya udah, nanti ada rencana lain. Ya, singkat cerita, begitu diumumin, anak saya diterima. Nah, kasih tepuk tangan dulu nih, satu kali nih. Ya, diterima. Wah, puji Tuhan. Sekarang lagi ngajuin lagi apa? Beasiswa. Ya, jadi beasiswa 2 kali, beasiswa ke kampus. Ya, artinya apa? Biaya kuliahnya gratis, tapi biaya hidupnya tanggung sendiri. Yang kedua, beasiswa semua pemerintah, kampusnya gratis, hidupnya juga ditanggung sama pemerintah. Wah, saya ingat 26 Maret, ya 26 Maret pengumuman, dapat gak nih beasiswa kampus? Ya, akhirnya tanggal 26 Maret, ya nama-nama yang keluar yang dapat beasiswa, haleluya, puji Tuhan, tepuk tangan dulu dong. Haleluya, apa yang tepuk tangan? Anak saya nggak dapat. Nggak apa-apa, ya kan, tepuk tangan boleh. Kita kan memuji Tuhan bukan karena keadaan yang kita mau aja kan. Keadaan yang kita nggak harapkan juga tetap puji Tuhan. Udah, ya nggak dapat, udah. Percayalah. Ini yang 23 April jadi kemarin. Dari pemerintah kan,
semuanya gratis. Wow, udah ini nih mungkin yang ini nih. Doa sehati sepakat di dalam masa penantian itu. Istri saya mulai cerita, mulai ngomong, kalau dia nggak dapat kita gini aja, kalau nggak dapat misalnya ini, coba kita cari kuliah. Saya bilang stop, nggak ada kata alternatif. Ya nggak ada kalau nggak dapat. Yang pasti imani, percaya, sehati, sepakat, selaras, dia pasti dapat. Saya bilang begitu. Oke, sehati ya, nggak ada plan B. Plan B nanti dibicarakan kalau memang nggak dapat. Ya, jadi jangan bicarakan plan B. Sepakat, dapat. Coba capek kan nungguinnya sudah. Saya bilang kayak ditunggu ini kayak sebulan begitu. Akhirnya 23 April kemarin, ya keluar pengumuman anak-anak yang dapat beasiswa total. Tepuk tangan dong. Wow, dahsyat Tuhan, dahsyat Tuhan. Anak saya nggak dapat. Ya, anak saya nggak dapat. Ya, persaingannya begitu ketat. Oke, sudah. Nah sekarang permasalahannya ini mau lanjut apa enggak gitu kan? Nggak lanjut sayang, karena udah diterima di sana. Anggap ada orang punya banyak uang nih, saya mau kuliah di situ tuh, ya banyak uang nih, tapi masukin nilai nggak dapat juga percuma, nggak bisa. Ini kan udah separuh jalan. Doa sama Tuhan, Tuhan ini gimana Tuhan? Ya kalau nggak diterusin sayang, diterusin juga biayanya berat. Ya, biayanya berat gitu. Ini gimana tuh? Maju nah. Dari tanggal 23 itu dikasih waktu lagi sampai tanggal 30 untuk take it or leave it. Mau terima apa enggak? Ya, waduh, udah bingung segala macam. Udah doa aja, saya doa, saya puasa. Jadi sebelum kemarin ini ya ada damai sejahtera. Kita mulai hitung, ukur semua. Ya, akhirnya saya accept, saya terima. Sampai anak saya dia di laptopnya, ini siapa nih yang mau klik accept? Nggak ada yang berani. Udah saya dalam nama Yesus, accept. Saya cuma bilang gini, Tuhan saya minta tanda awan sebesar telapak tangan, dan tanda itu sudah mulai ada. Sudah dengar baik-baik apa yang saya mau sampaikan di sini. Seringkali kadang-kadang kita nggak pernah melihat mujizat Tuhan karena kita nggak pernah memposisikan diri kita di dalam keadaan yang mungkin agak sulit. Ya, saya mau katakan gini, kita akan melihat mana itu kalau ada di padang gurun, betul ya? Jadi saya ngomongnya begini gampangnya. Sekali-sekali lah main-main ke padang gurun, ya kan? Di situ kamu akan lihat mana. Sekali-kali lah main ke padang gurun, kamu akan melihat batu diketuk keluar airnya. Artinya kita nggak bisa main sebagai safety player, pemain aman. Ya, saya pegang, saya percaya janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah memulai, dia akan menyelesaikan. Memang kadang-kadang kita lebih enak, udahlah nggak usah sekolah ini udah susah lah, nanti pikirin uangnya lagi, pikirin ininya lagi, udah nggak usah lah. Kadang-kadang kita bersafety player, ya main aman, udahlah nggak usah, beres tuh. Kalau saya bilang nggak usah, beres. Tapi saya nggak begitu. Saya lebih suka apa? Melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Kadang-kadang kalau kita nggak memposisikan diri kita dalam keadaan yang sulit, seringkali kita nggak akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan buat kita kehidupan kita. Makanya saya bilang, sekali-kali kita main ke padang gurun dan kita akan melihat ada mana di sana. Kalau kita main aman, kita nggak pernah melangkah ke padang gurun, kita nggak akan lihat bagaimana mana itu turun. Kita akan melihat bagaimana ada air ketuk di batu itu keluar air. Kita nggak akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keadaan yang mungkin bagi kita nggak mungkin. Saudara, kalau kita hitung hanya mampu kita jalan, bisa kita jalan. Saya katakan itu orang biasa, nggak perlu Tuhan artinya. Tapi seringkali kita harus dengar Tuhan dan ada damai sejahtera apapun jalan. Hitungannya nggak masuk nih, hitungannya nggak masuk gitu. Ya terukur tapinya ya, terukur. Bukannya artinya gini nih, aduh, ini beli pesawat 400 miliar ini nggak terukur nih gitu. Itu bukannya dengar tuntunan Tuhan, itu nekat. Terukur kan artinya, oh terukur kita ini, saya udah hitung terukur lah, bisa lah, nah, kita fight lah apa segala macam. Itu namanya terukur. Nah makanya ada satu ayat yang begitu kuat sekali waktu saya ini menantikan di sana. Makanya ada, kayak saya kasih judul adalah pengharapan yang tak akan hilang. Pengharapan tak akan hilang.
ayat yang begitu kuat itu adalah di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Katakan amin. Masa depan kita sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang. Nah, menariknya di dalam ayat bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan ini, for surely there is an end, dan expectation shall not be cut off. Permasalahannya kayaknya beda terjemahannya. Kita tahu masa depan bahasa Inggrisnya future, nggak ada future-futurenya di sini. Ya, kalau saya artikan secara letterlock nih, for surely there is an end. Ya, artinya begini, pada akhirnya itu ada end, habis, ada masa selesai, ada masa habis. Kan nggak nyambung ya. Ya, for surely, ya, pada akhirnya, misalnya dengan yakin, dengan pasti ada masa habis, masa selesai. And thine expectation shall not be cut off. Ya, thine itu yours semuanya. Ini bahasa Inggris kuno dikatakan. Ya, dan kamu punya pengharapan tidak akan be cut off, dipotong. Kayaknya artinya beda jauh ya. Bahasa Indonesia masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Bahasa Inggrisnya dengan yakin akan ada akhir dan kamu punya ekspektasi pengharapan tidak akan dipotong. Beda ya artinya ya. Saya cari kenapa ini bisa ini. Ternyata N itu dikatakan bahasa aslinya adalah archaic. Ya, pakai sedikit agak ya. Archaic. Ya, apa artinya archaic? Archaic itu artinya adalah akhir yang direncanakan, artinya adalah tujuan yang akhir yang baik. Yang ketiga adalah hasil akhir dari sebuah proses, dan keempat adalah masa depan yang penuh harapan. Itu artinya archaic. Ya, Inggrisnya dikatakan end. End itu bukannya akhir, finish, selesai, no. Tapi end itu adalah akhir yang Tuhan sendiri rencanakan, adalah masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan taruh di sana. Lanjut, kita teruskan lagi expectation. Ini ternyata berasal dari kata tikva. Bahasa aslinya tikva. Apa artinya expectation atau tikva itu? Harapan, sama ya. Pengharapan, harapan artinya sama, tikva. Sesuatu yang dinantikan, harapan ya, boleh bilang ya, sama artinya nih. Tikva artinya adalah harapan, adalah sesuatu yang dinantikan. Bahasa Indonesia juga sama, harapan. Bahasa Inggrisnya juga sama, expectation. Tapi ada satu kata yang sangat menarik di sini. Arti daripada tikva itu adalah tali. Ya, tension rope. Artinya tension rope itu tali yang tegang. Bukannya tali yang ini, tension rope itu talinya tegang, yang tegang, ada yang tarik tegang. Ya, itu tension rope. Bukan tali yang lemes begitu, tapi ada satu tali yang ditarik, itu namanya tikva. Ya, ini menarik sekali ya. Arti yang pertama sesuai, arti yang kedua sesuai, arti yang ketiga tikva adalah tali atau tension rope. Nah, tikva ini juga dipakai kalau sudah ingat cerita dalam Yosua. Waktu dia mengintai, dia ngumpet ke rumah seorang perempuan yang nggak benar, Rahab. Ingat ya, diumpetin. Mereka sampai akhirnya diselamatkan lah istilahnya. Lalu dikatakan gini, selamatkan keluarga kami. Kata si pengintai, oke. Nanti waktu ini Yeriko dimusnahkan, ya, kamu harus gantung tali. Nah, itu tikva, sama. Tali pengharapan. Tikva, waktu aku lihat tali itu, keluargamu tidak akan dibinasakan. Nah, itu pakai kata tikva. Nah, ini korelasi sekali sama Yeremia. Ya. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan garis merahnya dikatakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bahasa Inggrisnya sama di garis merah, to give you an expected end. Sama. Ya, jadi arti kata expected dan end itu adalah tikva dan archaic. Ya, kalau tadi kita balik sedikit, artinya adalah masa depan yang penuh pengharapan. Tikva adalah tali atau tension rope. Sesuai sama Yeremia 29 ayat 11 juga, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Di Inggrisnya sama, dikatakan to give you an expected end. Ya, lanjut. Kalau kita rangkum ayat ini berkata begini. Tali atau tikva yang menghubungkan kita ke masa depan yang Tuhan rencanakan, akare tidak akan putus. Dengan baik-baik, pengharapan kita tidak akan putus. Kenapa? Tension rope. Ada sesuatu yang ditarik di sana. Tuhan sedang menarik melalui talinya untuk dia bawa kita ke masa depan yang akan datang, yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Menarik, saya katakan, kenapa dikatakan tension? Siapa yang bisa lihat masa depan? Nggak ada yang tahu. Ya, anak saya bilang, tapi kalau sekolah mahal gitu, nanti gimana? Kalau dapat kerja, stop, jangan ngomong begitu, saya bilang. Masa depan yang berpengharapan. Ya kan, nggak ada kata-kata yang nanti enggak. Memang bukannya artinya kita nggak bisa plan B, bukan. Tapi kita harus optimis, kita harus percaya ada masa depan yang luar biasa. Masa depan nggak ada yang kita bisa lihat, tapi masa depan bersama dengan Tuhan itu pasti ya. Ya, ada lagunya dulu menarik, dikatakan ini. When I was young, a little child, I asked my mother, what will I be? Sedap ya. Oh, will I be handsome? Will I be rich? Ayo tahu lagu itu? Kemana aja? Ya, terus mamanya jawab, hey Sarah, what happen will be the future, not out to see. Hey Sarah, mama, masa depan aku kayak gimana? Apakah aku jadi orang yang cantik, yang ganteng, atau aku jadi orang kaya? Mamanya jawab, nggak bisa. Ya, masa depan itu kita nggak bisa lihat. Saya gambarkan seperti ini, kayak ya, lihat. Masa depan tuh nggak kelihatan. Tahun depan kita jadi apa nggak tahu. 5 tahun kita ke gimana kita nggak tahu, nggak kelihatan. Tapi dengar baik-baik. There is tension rope. Siapa di balik itu? Tuhan yang sedang tarik. Bagian kita apa? Pegang tali itu. Percuma kalau ada yang tarik di sana, talinya kita nggak pegang. Dia akan ketariknya itu tali. Cuma kita ngeliatin, oh ketariknya talinya. Kita nggak ikut ketarik. Tapi waktu kita pegang, there's attention rope. Tali yang meregang, tali yang kencang. Karena ada yang tarik di sana. Itu pengertian yang tadi Amsal 23 ayat 18. For surely there is an end. Thine expectation shall not be cut off. Ya, tension rope ditarik. Ada yang tarik. Ini percaya. Masa depan nggak kelihatan. Putih, gelap, kabut, nggak kelihatan. Tapi kita percaya di balik sana ada Tuhan yang sedang tarik tali itu. Makanya kita berkata masa depanmu ada, pengharapanmu shall not be cut off. Tali itu nggak akan diputus, tali itu nggak akan dipotong, tapi akan tarik terus. Pertama masalahnya adalah mau nggak kita percaya, mau nggak kita pegang tali itu untuk Tuhan tarik dan kita ikut. Ya kan, kalau kita tarik itu ditarik kan kita ngikut kan, kita ngikut. Walaupun di depannya gelap, percaya Yesus sedang tarik masa depan menuju ke masa depan. Maka saya putuskan jalan. Memang masih ada waktu sampai bulan Agustus. Kalau ini saya belum bayar, baru exact. Ya. Dikasih waktu sampai tanggal lagi 20 Mei untuk bayar. Ya, sekaligus berdoa kami terus ini sampai nanti Agustus. Kalau jadi tanggal 18, tanggal 17 Agustus dia berangkat sampai tanggal 18. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Artinya apa? Percaya aja sama Tuhan. Kadang-kadang, nah itu saya mulai bingung. Mulai ini saya keluarin saya punya pemikiran. Saya itu belajar dan saya bikin terapkan dalam kehidupan itu namanya mind maps. Mind map itu cara kerja otak ya, kita bikin. Kenapa mesti begini? Ada ininya. Kenapa enggak? Kenapa ini? Nah itu dibikin. Ya kan, sampai orang kalau ditanya, kenapa bisa ini? Saya bisa kasih secara rohani, secara permasalahannya, secara apa? Di mind maps dilihat. Ya, kalau terukur jalan. Dan pertanyaan ini worth it? Layak gak diperjuangkan? Anak sekolah S2 yang dia mau, ya,
yang sekolah itu juga terbaik buat jurusan yang dia mau, dan dia juga diterima di sana, misalnya, worth it gak dia berjuang? Kalau saya worth it, kecuali ini, ya kan? Ayo kita berjuang, yuk ngapain? Kita beli mobil, harganya 2M misalnya, itu nggak worth it, betul ya? Bisa yang bedain. Mau ngapain gitu berjuang untuk hal yang seperti itu, nggak worth it. Tapi kalau untuk ini, saya bilang worth it, jalan, saya bilang jalan. Ya, berdoa terus buat setiap apa yang kita boleh harapkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan menyerah, jangan mediocre gini nih. Udahlah, kita kan nggak mampu, udahlah itu berat lah, udahlah pusing-pusing nggak usah lah. Itu namanya mediocre. Ya, orang yang nggak mau fight. Kita mesti punya spirit, fighting spirit. Ya, spirit itu berjuang. 10-12 pengintai, yang 10 berkata, udahlah nggak bisa. Tentaranya gede-gede orang di sono, kita seperti pelalang. Udahlah, udah kita balik aja ke Mesir juga kita makan. Kita juga nggak kekurangan di Mesir, kita makan cukup. Udah balik aja ke Mesir, itu mah nggak mungkin. Cuma 2 orang doang yang punya fighting spirit. Enggak, kita harus masuk. Kita harus berjuang, masuk. Kita kalahkan orang-orang itu. Karena Tuhan sudah janji buat kita masuk. Lihat, 10-2, 1-5. Ada di mana kita hari-hari ini? Di hari-hari terakhir ini, apakah kita menjadi orang mediocre yang menyerah sama keadaan, atau kita mau melangkah masuk ke dalam ayo fighting spirit? Ya, ayo kita ada di tengah-tengah padang gurun untuk menyaksikan apa? Mana dan air yang keluar dari padang gurun itu. Saya pilih yang ini, yang bisa tenang. Saya tanggung jawab. Ya kan, saya tanggung jawab. Saya akan penuhi semua, dan saya akan andalkan kekuatan. Saya berharap sama Tuhan, dan saya bukan hanya berharap sama Tuhan, saya upgrade saya punya skill. Ya, tanya istri saya pagi saya ngeles ya melalui Zoom, malam melalui Zoom. Saya sedang upgrade skill saya. Tunggu next, ya saya janji 1 bulan kemudian saya akan kasih tahu apa yang saya pelajari. Ya, satu hal yang luar biasa. Nah, lanjut, saudara. Ya, nah ini jadi pemikiran bagi saya hari-hari ini. Ya, ini semua berhubungan ya. Jadi yang men-trigger itu artinya yang membuat saya berpikir seperti itu gini. Ini kan waktu kemarin kita mulai putuskan dia untuk S2, cari sekolah. Kita datang tuh, ada pameran, biasa istri saya paling tahu tuh. Ya, karena dia orang media sebenarnya. Ya, makanya saudara tahu lah istilahnya. Jadi, oh pameran ini di sini. Oh, ada pameran sekolah-sekolah di Eropa. Ya, ada yang Inggris, ada yang Prancis, ada yang Jerman, Belanda, segala macam. Kita datangin juga. Sampai kemarin kan udah diterima tuh di Universitas Swedia, Lund Universitas. Nanti saudara boleh cek nanti, iseng-iseng. Lund University. Itu universitas dibangun 1966. Ya, universitas tua. Ya. Dan kalau saudara pernah tahu Bluetooth, suka pakai ya. Nah, itu diciptakan jebolan dari Lund. Asal tahu. Yang kedua, face recognition, pengenal wajah. Kalau sudah nanti ke luar negeri, itu udah nggak pakai lagi paspor ini nggak pakai face recognition. Atau sudah yang punya handphone sekarang, iPhone atau apa, itu buka kan kita pakai PIN atau pakai ini ya, pola. Nah, itu ada namanya face recognition yang terbuka itu handphone nggak usah di ini. Nah, itu penemunya itu jebolan Lund juga. Ya, terus satu lagi USG, ya USG. Tapi ini dia khusus USG jantung dan otak. Nah, itu ketemuannya apa? Jebolan Lund juga. Jadi memang ini universitas tua. Nah, oke. Jadi waktu dia udah diterima, anak saya belum diokein, tapi kan udah diterima. Jadi diundang lagi nih ke hotel di Senayan, ya kan, presentasi. Maksudnya nih, lu kalau sekolah di sana juga begini kehidupannya, bla bla, biaya hidup, bla 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 dan lain sebagainya. Rame juga. Yang saya pikir begini, datang ke sini rame, banyak orang, ratusan mungkin ribuan orang, bayangin. Kan kita pikir ya negara Swedia ya, kita kadang-kadang kupingnya aja baru dengar ya Swedia ya. Lain kayak Australia, Kanada, Amerika ya udah kuping kita dengar.
Ini Swedia, tapi setiap kali saya datang pameran itu rame luar biasa, terutama anak-anak muda. Ratusan, saya sempat ada foto, nggak cukup waktu. Ya ratusan orang, saya bilang gila ya, orang sampai begini minat ya, saya bilang ya. Tapi yang menyedihkan adalah kebanyakan anak-anak muda, ada mereka yang pakai ini. Nah itu yang men-trigger saya. Artinya kan kalau dia pakai atribut itu kan tahu kan, mereka bukan orang Kristen. Nah itu yang men-trigger saya, ini kemana orang Kristennya ya? Gitu. Ini kemana ya orang Kristennya? Ini dia memicu saya, men-trigger saya untuk berpikir bahwa jangan-jangan, ini pemikiran saya, ya. Apa kita nih orang yang Kristen ini ya, udahlah nggak usah jauh-jauh, udahlah nggak usah ini. Karena apa? Yesus udah mau datang kok. Nah, ini ngeri. Sekali lagi, ya jangan saya tangkap nih, saya nggak bilang harus sekolah luar negeri, enggak. Ini saya cuma cerita, ini yang men-trigger pemikiran saya, ini kemana nih orang-orang kitabnya. Apa jangan-jangan, ini jangan-jangan, ini pemikiran saya. Tapi saya nanti kasih alasannya. Apa yang orang Kristen nih lagi, udahlah, nggak usah yang susah-susah lah. Kenapa? Sebentar aja Yesus datang, 2033 Yesus datang, hati-hati ya. Di tengah gencar kita berkatakan 2033. Saya percaya yakin bahwa ada orang yang salah tangkap bahwa 2033 Yesus pasti datang. Nah ini ngeri nih. Apalagi anak muda yang lagi baru-baru menggebu-gebu cinta mula-mula sama Yesus, ya kan? Sementara dia mendengar 2033 Yesus datang. Ini ngeri. Saya takutnya berpikir gini, udahlah, nggak usah kerja lagi tuh anjing. Kenapa? Sebentar lagi Yesus datang kok. Udahlah, nggak usah sekolah pintar-pintar. Kenapa? Sebentar lagi Yesus datang kok. Hati-hati, ini ngeri, sudah. Sementara mereka tuh yang kagak tahu 2033, yang nggak ngerti Yesus datang, mereka sedang fight buat hidup mereka. Ya, ngeri kalau itu terjadi. Nah, ini pengertian yang salah saya bilang di tahun 2000 tentang tahun 2033. Dengar baik-baik. 2033 bukan berarti Yesus datang. Kita nggak ada yang tahu. Bisa aja dia 2030, bisa aja dia 2035, bisa aja 2040. Tidak ada yang tahu pasti. Kalau ada yang pendeta berani yakin 2033 pasti datang, saya mau katakan itu sesat. Pak, kalau gitu sampai dengar kita dengar 2033, dengar baik-baik. 2033 adalah gereja berdoa dan sepakat amanat agung Tuhan Yesus digenapi. Gereja berdoa sepakat amanat agung Tuhan Yesus selesai. Ya, dengar baik-baik. Bukan artinya Yesus datang. Tapi kita gereja nih, doa yuk sepakat yuk 2033 amanat agung selesai. Apa itu amanat agung? Dan Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah ini patokannya. Makanya kenapa 2033 amanat agung selesai lalu dihubungkan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah ini sudah harus ngerti ini. Ya, 2033 itu sekali lagi kita sepakat nih. 2033 amanat agung selesai. Apa artinya? Semua telinga mendengar kesaksian, semua telinga mendengar firman Tuhan di seluruh dunia. Sepakat. Dan sesudah itu tiba kesudahannya. Apa tiba kesudahannya? Tuhan Yesus datang. Nah permasalahannya, sesudahnya itu berapa lama kita nggak ada yang tahu. Makanya Paniko selalu bilang bisa setahun, bisa 2 tahun. Kita nggak ada yang tahu sesudah itu. Ini rahasia Tuhan. Anggap 2033 selesai amanat agung. Semua telinga dengar melalui media, apa kota di pelosok mendengar tentang firman. Sesudah itu, nah sesudahnya nggak tahu. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 10 tahun juga bisa. Jadi jangan kita terjebak sama seperti ini. Ya, jadi tiba sesudahnya kita nggak tahu kapan. Ya, oke, balik dikit. 2033 sepakat amanat agung selesai. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, yang namanya doa, sepakat, berharap, belum tentu bisa terjadi. Artinya misalnya 2033 amanat agung belum selesai. Bisa.
Ya kan, artinya kan nggak sesudah itu kan hilang kan. Yang kedua ya, dia bilang, oke dah sepakat kita doa, ya. Ternyata aman-aman selesai. Nah, kan lanjut ke sesudahnya. Nah, yang saya bilang sesudah itu kapan kita nggak ada yang tahu. Nah, masalahnya kadang-kadang dengan angka ini itu membuat kita punya fighting spirit kita kendor. Ya, fighting spirit kita udahlah, mau usah rajin-rajin Pak. Udahlah, mau buka usaha, aduh udah dah, nggak usah Pak. Nggak usah repot-repot, pusing-pusing. Udah, kenapa? Tuhan Yesus mau datang. Nah, udah nggak usah sekolah rajin-rajin, nggak usah kuliah. Kenapa? Udah, Tuhan Yesus mau datang. Hati-hati, ngeri. Emang ada yang begitu Pak? Ada. Siapa? Saya dulu. Nah, makanya kenapa saya perlu bisa ngomong begitu. Saya mempelajari, ternyata kedatangan Tuhan Yesus itu datang dipercaya orang itu sejak tahun, maksudnya pernah kejadian 1844, 22 Oktober, William Miller, ini dari Amerika. Dia jual hartanya, dia bilang Yesus datang nih tanggal 22 Oktober 1844. Saya nggak tahu dasarnya apa, ya. Kumpul mereka, jual rumah, jual mobil, semua dia jual, dia bagi-bagi. Kenapa? Yesus datang 22 Oktober 1844. Ternyata dari tahun 18-an kumpul, datang. Ya nggak datang kan, kita masih ada sekarang. Nggak datang, maka itu dikenal namanya dengan Great Disappointed. Akhirnya saya lupa ceritanya ya, ditangkap atau akhirnya bunuh diri massal. Yang kedua, tahun 1977, Marshall Applewhite, dikenal dengan nama Heaven Gates. Oh, yang pertama itu ditangkap jadinya. Ditangkap, dia kumpul ratusan orang, mungkin ribuan, karena percaya Yesus tanggal 22 Oktober 1844 datang. Mereka udah jual rumahnya, jual semuanya, dia bagi-bagiin. Kenapa? Udah nggak perlu sebenarnya Yesus datang jemput. Itu nomor satu, akhirnya ditangkap. Nomor dua, 1977, Marshall Applewhite. Ya, itu gerakan dikenal dengan Heaven Gates. Sama ini juga begini. Ya, di sini nggak tertulis tanggalnya, tapi dia berkata ini, Yesus datang, kumpul, Yesus datang, semua jualin harta semua. Yesus datang, doa. Yesus akan jemput kita. Di akhirnya 1977, Yesus nggak datang. Akhirnya mereka bunuh diri massal. Lanjut. Harold Camping prediksi bahwa Tuhan Yesus datang 21 Mei 2011. Sama kayak gitu, kumpul, doa, jual semua harta benda, kumpul. Datang? Nggak datang juga. Ini cerita luar negeri. Lanjut. Gerakan Pondok Nabi itu di Bandung 2003. Nanti sudah boleh searching. Ya, dipimpin oleh namanya Magaping Sibue. Juga prediksi kedatangan Yesus 10 November 2003. Kumpul semua di gunung. Doa, Tuhan datang. Mereka bukan orang nggak percaya, mereka orang percaya. Mereka bukan orang yang nggak ngerti firman, dia tahu firman. Yesus pasti datang. Dia doa. Yesus nggak datang juga. Ini yang saya tulis nih yang lumayan ramai aja. Tapi yang kecil-kecil tuh banyak, ada di Sulawesi, ternyata ada yang di mana, itu ternyata banyak. Walaupun memang dengan skala yang kecil, yang mungkin ratusan orang, mungkin ini, itu banyak ternyata. Nah, isu kedatangan Tuhan Yesus tahun 2000. Ya, artinya kalau yang anak-anak muda ini belum ngerti. Nah, saya kena yang di sini. Nah, nanti saya saksi. Saya kena yang di sini. Isu kedatangan Tuhan Yesus tahun 2000. Dikenal dulu namanya Y2K. Year 2000. Y2K, K-nya kan 1000. Jadi waktu itu rame. Yesus datang tahun 2000. Dunia pasti kacau. Dia bilang, kenapa? Nah, ini yang anak-anak muda kan belum ngerti nih ya. Yang anak-anak muda nggak tahu nih Y2K. Jadi zaman kita dulu kan 1992. Kita tulisnya 92 toh ya. Di komputer juga begitu tuh, dihilangin 19 ya. Di bank juga begitu tuh. Tahun 1995 kita tulisnya 95. Oke? 96 nggak masalah. 97, 98, 99. Habis 99 00. Nah, ini akan timbul kekacauan dikatakan. Duit di bank mungkin bisa kacau. Orang punya duit misalnya ketukar, yang satu jadi kaya mendadak, yang satu miskin mendadak, ketukar-tukar. Yang satu nggak transfer, itu transfer. Kenapa? 00. Si komputer bingung bacanya. Karena dia identik 00 kan bisa aja 1900 atau 2000 kan. Dia kacau. Gitu. Terus lagi isunya lagi apa? Nuklir pasti akan jalan. Kenapa? Program nuklir gue bingung. 00 itu mungkin bisa meluncur, ya satu meluncur. Terjadi kekacauan dunia.
wah saya yakin Tuhan datang nih. Kebetulan saya juga angkatan yang sedang menggebu-gebu. Saya tanya istri saya, kemarin saya lupa, kita dibaptis kapan? Saya dibaptis tahun 96. Jadi saya lagi menggebu-gebu. Saya belajar som, ya dulu, sekarang kom, som, diajarin. 1 hari sama dengan 1000. Artinya zaman Adam sampai Abraham 2000, artinya 2 hari. Zaman Abraham ke Yesus 2000, artinya udah 4 hari. Zaman Yesus ke ini 2000, ya kan, hari ke-6. Wah, Yesus datang nih hari ke-6 nih. Tahunnya pas kan? 200. Ya, ngeri gitu. Makanya, kenapa saya kawin muda? Saya takut Tuhan Yesus datang. Maka saya kawin dulu. Soalnya saya baca di Alkitab, di surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Wah, kalau kita bisa kawin dulu. Ya, itu ngeri ya. Ngeri. Ya, satu lagi. Nah, isu kedatangan Tuhan Yesus tahun 2012 sesuai kalender Maya ini udah terkenal. Bahkan ada filmnya. Ya, nanti kalau saudara lihat di Netflix atau di mana cari, ada filmnya 2012. Ya, ada gempa, ada banjir segala macam. Kalender Maya itu, dia udah hitung kejadian ini pernah terjadi tepat. Kejadian ini dulu dia ramalkan tepat, dan dia sedang ramalkan 2012 pasti terjadi. Suatu yang luar biasa, Yesus datang. Bahkan sampai dibikin film tuh sebelum 2012. Ya kan? Akhirnya nggak datang juga. Jadi Tuhan Yesus bohong? Enggak. Kita bukannya saya bilang Tuhan Yesus bohong atau dia mingkar, enggak. Kita kan hanya predik kan, prediksi aja kan. Nah ini bahaya, ya kan? Ini bahaya. Oke, saya lanjut dulu ke yang tadi saya kesaksian tentang diri saya. Saya termasuk orang yang kena seperti ini. Ya, saya jujur aja, saya nggak mengalu-ngalu, saya bodoh. Makanya saya harus bicara ini supaya anak-anak muda terutama tidak melakukan hal yang kebodohan yang sama seperti apa yang dulu saya lakukan. Bayangin waktu saya menikah, saya memang saya udah punya usaha waktu itu. Ya, saya menikah, kan saya pernah cerita, saya kontrak tempat kecil, murah, ya 1 lantai, rumahnya kecil saya kontrak. Kenapa saya kontrak? Saya nggak mau beli rumah. Kenapa saya nggak mau beli rumah? Ngapain beli rumah mahal-mahal? Toh sebentar lagi Yesus datang. Saya yakin tahun 2000 Tuhan datang. Sampai saya ngomong begini, kalau sampai Yesus meleset, anggap 2010 maksimum, Yesus pasti datang. Udah saya kasih spare tuh 10 tahun. Jadi saya nggak mau beli rumah. Yang saya beli apa? Yang sesuai keinginan saya aja. Saya punya rumah kecil, ya, garasinya 1, mobil saya bagus 2. Orang sampai aneh, lu mobil 2, mobil bagus-bagus, kok lu kagak beli rumah? Lu kan belum punya rumah. Karena saya yakin Tuhan Yesus datang. Ya, bodoh ya saya akuin saya bodoh. Makanya jangan sampai terjadi, karena saya santap 2033. Bodoh saya nggak mau beli rumah. Akhirnya sampai saya kontrak sini, kontraknya pindah lagi. Akhirnya sampai saya punya rumah itu juga separuh dipaksa sama cici saya. Istilahnya, separuh dipaksa untuk beli rumah. Akhirnya saya punya rumah. Itu juga kalau nggak cici saya paksa, sampai hari ini saya mungkin nggak punya rumah. Karena saya pikir ya Tuhan Yesus datang. Dan saya ya udah hidupnya ya saya nggak bertanya biar foya-foya, enggak. Tapi apa yang saya sedangkan saya beli. Dan kebetulan saya hobi mobil. Ya, setiap 2 tahun saya ganti mobil baru, dan secara angka itu bukannya kemampuan saya. Jadi caranya gimana? Kredit. Dan gilanya saya berpikir begini, saya percaya Tuhan berkati, saya kredit mobil mahal, dan saya percaya Tuhan bisa lunasi. Itu dia. Makanya itu namanya mabuk agama. Mabuk agama. Sampai akhirnya terus bergulir. Nah, waktu ini makanya saya mulai terpikir lagi, wah ini nggak boleh. Jangan sampai ini nanti anak-anak muda yang wah Yesus lagi mulai menggebu-gebu ngalamin hal yang sama sama saya. Kita nggak punya planning 5 tahun ke depan, nggak punya planning 10 tahun ke depan. Ini ada uang, gimana ya kita kelola, gimana ya kita investasikan, gimana ya. Kita nggak punya pikir gitu. Kenapa? Karena ngapain sih pikir 10 tahun? Yesus datang loh 2033, ngapain pikir-pikir 15 tahun? Ya, itu seperti itu kebodohannya. Kalau saya
ditanya nih, Pak, kalau bisa dimundurin ulang ke 30 tahun yang lalu, apa yang akan Bapak perbaiki? Saya akan perbaiki ini. Saya mungkin nggak akan beli mobil deh. Saya ngebayangin sedikit. Kalau dulu saya nggak beli mobil tuh, saya invest, saya beli tanah, mungkin di pinggir Jakarta, saya beli rumah, mungkin hari ini saya beda. Ya saya hari ini berbeda. Tapi karena dulu saya bodoh, dan saya pikir Yesus datang, Yesus datang, akhirnya membuat saya nggak punya planning jauh ke depan. Ya uang ada, hajar pakai habis. Uang ada, hajar pakai habis. Ngapain pikir-pikir ke jauh ke depan? Yesus datang kok. Itu kebodohannya. Makanya saya bilang jangan sampai itu terjadi. Mudah-mudahan nggak ada yang berpikir sebodoh saya. Tapi saya yakin sekian banyak mungkin anak-anak muda, ya kan, bisa aja berpikir seperti itu. Dia nggak akan mau planning jauh-jauh, ngapain 2033 Yesus datang lu. Dengar baik-baik. Saudara boleh punya keyakinan masing-masing. Pak, saya sih yakin Pak, 2033 Tuhan datang. Nggak apa-apa, nggak salah, nggak dosa. Tapi jangan matikan potensi hidup. Artinya kamu tetap bekerja dengan baik, kamu tetap pikirkan yang ke depan. Saya kasih gambaran begini ya. Doa itu, gini dengerin. Kita itu dikasih akal budi sama Tuhan. Ya, yang kasih akal budi siapa? Tuhan. Ciptaan yang lain, animal, itu nggak ada akal budi. Hanya manusia yang dikasih akal budi. Artinya gini, itu dikasih Tuhan, dan kalau itu kita pakai itu nggak salah, nggak dosa. Kita punya akal budi loh, kita bisa pikir. Contoh, saya kasih gambaran ya. Misalnya kita naik kapal laut, ya, Titanic ya, ada bayangan ya, Titanic, kapal pesiar. Sekarang tuh kapal udah miring, dikit, udah mau tenggelam nih. Ya kan, orang udah pada lari rebut sepoci. Terus ada orang Kristen, ya, dia doa, Tuhan, saya percaya kapal ini nggak akan terbalik karena ada satu orang benar di kapal ini. Keren ya. Saya percaya kau batalkan, gagalkan kecelakaan kapal ini. Sekali lagi saya bicara gini, saya tidak anti doa. Saya sudah tidak mengajak saudara jangan doa, enggak, harus berdoa. Sekali lagi harus berdoa. Tapi waktu kita berdoa, bukannya artinya gini, waktu Tuhan pilih kita jadi anaknya, adopsi kita jadi orang percaya, bukan artinya kita jadi boneka kayu yang kita nggak punya daya pikir, nggak berpikir lagi. Nah, oke, dia doa. Ya udah di jalan santai, padahal udah miring nih kapal, udah mau terbalik. Ya kan? Mungkin ada orang lari, Pak, di belakang ada sepoci di belakang. Tenang Pak, nggak terbalik, saya udah doa. Bodoh. Kalau dia lari ngambil sepoci, itu artinya dia sedang tidak bertentangan dengan apa yang dia doakan. Kita boleh berdoa, kita boleh berharap, tapi bukan artinya akal budi kita mati. Ya kalau ada sepoci, kenapa kita nggak kejar sepoci? Satu gambaran lagi. Saudara naik bus malam, ya naik bus malam, Jakarta Surabaya, beli tiket bus malam. Saudara ketemu supirnya sebelum berangkat, dia mabuk. Ada botol bir 3 yang dia minum. Lagi mau ke bus, jalannya udah sepoyongan begini. Pertanyaannya, saudara masih mau gak naik ke bus? Kok enggak? Doa aja. Iya kan? Itu ya maksud saya. Sekali lagi saya nggak mengecilkan arti doa ya. Saya nggak menyuruh saudara nggak doa. Enggak. Tapi ingat, tetap akal budi itu masih jalan harus. Ada kisah 3 orang anak wanita di Korea. Ini bukan cerita dongeng, ini cerita benar. Pulang KKN menyala-nyala, lewat sungai deras. Kita percaya tadi mungkin saya nggak tahu khotbahnya apa. Hamba Tuhan berkata dengan iman kita akan lakukan segala perkara yang dahsyat dan luar biasa. Petrus bisa berjalan di atas air. Kita doa, kita dapat berjalan di atas air. Amin, amin, haleluya, haleluya. Jalan di atas air, mati 3-3-nya. Ngeri ya. Makanya saya bilang ya, akal budi itu terima. Saya bukan sekali lagi anti mujizat, saya orang yang mengalami banyak mujizat. Tapi ingat, Tuhan juga udah kasih hukum-hukumnya. Ada hukum alam, ada hukum Archimedes, ada hukum gravitasi. Ya kan, lu gravitasi naik ke atas, lu terjun, mati, lu boleh pendeta. Kalau nggak percaya, yuk kita naik nanti dikit, kita lompat.
Terus kita doa dulu, Tuhan saya nggak akan mati ini, Tuhan saya percaya dengan iman. Mati ya? Mati, karena ada hukum gravitasi. Dan bukti itu Yesus jalan di atas air, itu ada firman Tuhan dulu intervensi. Hukumnya itu batal, baru hukum Allah yang bisa jalan. Kalau nggak ada, jangan coba-coba. Nah sama kita di supir bus, saya turun, saya datang ke punya, Pak, itu supir yang mau bawa mobil, Bapak tahu tuh dia mabuk? Enggak apa-apa, nggak mabuk dia. Lalu kita naik tetap ngotot karena udah sayang di tiketnya, terus kita doa Tuhan, jamah supir ini tuh. Ya kan, terus kita kan Pentakosta. Oh mabuk, aku tengking. Oh mabuk. Ya kan, makan santan, oh kolesterol aku tengking. Alkitab bahasa malaikat pun nggak ada kolesterol cari. Ya kan, kadang-kadang kita seperti itu kan. Sekali lagi dengar baik-baik. Kita harus semakin dekat sama Tuhan, semakin berhikmat. Waktu kita doa dan kita lakukan bagian kita sedang tidak bertentangan. Dulu saya berpikir begini, saya kan percaya Yesus segera datang. Tindakan saya harus mencerminkan saya percaya sama Yesus datang. Makanya saya hambur-hamburin uang. Ngapain saya simpan uang? Saya percaya Yesus datang. Itu gilanya kan? Itu salahnya kan? Ngapain saya rencanain? Saya percaya Tuhan pasti datang. Jadi ya udah, saya beli yang saya suka aja, yang saya mau. Hati-hati, hati-hati. Kita harus tetap ada hikmat. Ya, semua terukur, semua terhitung. Kecuali ada intervensi firman Tuhan yang kita pasti, kita yakin. Ya, kita tutup sedikit, kita tutup. Jadi berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, tidak boleh mematikan pengharapan. Udahlah, nggak usah berharap jauh-jauh lah, udahlah. Udahlah, udah nggak usah inilah. Kita kubur mimpi. Kenapa? Sebentar lagi Yesus datang, hati-hati ya. Apalagi kalau orang tua ngajar itu sama anak. Anak itu akan masuk begitu. Oh iya, Yesus mau datang ya. Udah nggak usah lagi sekolah. Udah, nggak usah lagi ngajin kuliah. Udah, nggak usah kuliah, tenang aja, santai aja. Kenapa? Yesus mau datang. Orang tua ngajar kayak gitu ngeri. Sekali lagi ya, mungkin ya, kan saya selalu bilang Tuhan tuh kerja di angka 3 ya. Ya pernah saya bilang ya, di Tunggal, Tubuh Jiwa Roh, Roh Kudus, Maha Kudus, Pekarangan. Kemarin saya bahas Yesus disalib jam 9, mati jam 2, gelap jam 12, jam 3 Yesus menyerahkan nyawanya. Semua bekerja di angka 3. Ini kita berandai-andai aja ya. Saya yakin Pak 33 Pak, karena itu Yesus bekerja angka 33. Oke. Ya, ini anggap nih saudara yang pegang biblical numerology. Ya ada biblical numerology, angka 3 pegang. Pak saya yakin Pak 2033 Tuhan datang. Kenapa? Ya angka 33. Oke. Sekarang saya tanya, bisa nggak Tuhan datang di 2 kali 33? Artinya 2066. Nggak ada yang tahu. Atau saudara masih berpegang di 33, bisa nggak Tuhan datang lebih ekstrim lagi? 3 kali 33, angkanya lebih bagus kan? 33 tahun, 3 kali. Artinya Yesus datang 2099. Kita udah pada meot. Jangan sampai itu terjadi. Ya, sekali lagi saya bilang, Yesus bukannya bohong, bukannya dia menunda-nunda. Saudara boleh, terserah. Saudara pikir, kenapa? Saya sih 1000% yakin 2030 Tuhan datang. Nggak apa-apa, nggak dosa. Saudara semangat, rohaninya dibangun. Tapi bukannya matiin pengharapan. Ya kan? Yang kedua bukan matiin potensi. Ya kan, boleh sudah pikir 2030 tahun boleh, tapi tetap kita semangat secara rohani. Wah sebentar kita rohani kita bangun dengan baik. Tapi bukannya artinya kita jadi malas-malasan, yang kerja jadi males, yang sekolah jadi males, yang ini nggak punya perencanaan masa depan. Ya kan, ya udah jalannya ngalir, kenapa ya semua datang, itu yang saya nggak mau. Ngerti ya? Sudah boleh punya pikiran, enggak Pak, saya sih 2000% Pak, Yesus pasti datang 2033. Nggak apa-apa, nggak masalah, saya nggak larang. Boleh, silakan, monggo punya pikiran kayak gitu. Saya juga kan pribadi, saya punya dong angka yang saya ini. Tapi itu nggak mematikan potensi saya, perencanaan masa depan saya. Saya merencanakan masa tua saya loh. Ya kan, walaupun saya percaya Yesus sebentar lagi datang, tapi nggak ada yang salah kan? Seandainya benar Yesus 2033 datang, kita udah kumpulin uang, emang salah? Saya kasih tuh orang yang nggak angkat, ambil. Ya kan? Kalau 2033 ternyata yang datang kita udah belajar ini, belajar orang, emang ada yang salah? Nggak ada yang rugi kan? Gitu maksud saya.
nggak ada yang salah. Jadi jangan berpatokan begitu lalu potensi kita mati semua. Seperti yang saya tadi kasih contoh. Jadi saya saksi hidup orang punya pikiran seperti itu. Mungkin saya pikir kok bisa ada orang yang kita pilih saksi hidup. Makanya saya harus ngomong supaya jangan ulangin hal yang sama, kebodohan yang sama saya lakukan. Saya nggak mau anak-anak muda terutama melakukan kebodohan yang sama yang dulu saya pernah lakukan. Artinya apa? Sudah boleh percaya kapan sudah datang, no problem, tapi tetap sudah mesti perencanaan. 5 tahun ke depan bagaimana? Ya kan, 10 tahun ke depan kita mau bawa kemana? Keluarga kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Punya planning. Tetap punya planning. Saya percaya Yesus sudah datang, tapi tetap yang punya planning masa tua saya. Saya harus hitung kebutuhan masa tua saya berapa, supaya saya nggak ngerepotin anak-anak. Saya hitung semua masa tua saya. Ngerti sudah maksud saya? Jadi saya mau rangkum sedikit nih, karena nih kalau kayak gini mesti hati-hati karena suka salah tangkap. Saya tidak melarang saudara berdoa, saudara harus berdoa. Tapi bukannya waktu kita berdoa kita nggak punya lagi akal budi yang kita bisa pikirkan. Tetap itu berjalan paralel, tidak dosa. Kecuali ada intervensi, sudah dapat pewahyuan, sudah dapat penglihatan, sudah dapat mimpi, ada apa, itu boleh. Artinya yang kita percaya apa? Firman yang di atas. Sama, Petrus kenapa bisa berjalan lain atas air? Padahal ada hukum yang berkata gravitasi akan tarik orang, benda apapun turun ke bawah. Jadi orang nggak mungkin berdiri di atas air, dia akan tenggelam. Tapi kenapa Petrus nggak tenggelam? Karena Yesus berkata gini, Petrus, kan Petrus berkata gini, kalau engkau Tuhan, suruh aku ke sana. Firman keluar, Petrus, kemari. Petrus melangkah bawa perahunya. Tenggelam? Tidak. Kenapa? Karena ada firman yang intervensi hukum gravitasi. Tapi jangan coba-coba itu 3 anak perempuan di Korea. Enggak ada firman. Dia cuma karena tadi dengar firman, kita doa, kita pasti bisa berjalan di air. Ada firman? Nggak ada. Jadi artinya berlaku apa? Hukum gravitasi yang berlaku di situ. Jadi waktu mereka bertiga melangkah, tiga-tiganya hanyut dan mati. Kenapa? Karena nggak ada intervensi firman Tuhan. Semua case kita nggak bisa. Oh ini sama, nggak bisa. Semua beda-beda. Contoh lagi kasus satu lagi. Ada orang yang dia sakit, anggap apa? Darah tinggi, dia nggak makan obat lagi, stop. Kenapa? Karena dia yakin, dia dengar firman Tuhan. Ya, terlepas ya berapa dia peka, berapa dia yakin. Anggap dia mendengar firman Tuhan. Sejak itu Pak, saya nggak makan obat lagi, karena saya dengar firman Tuhan. Saya stop obat itu, dan saya sudah 10 tahun saya nggak makan obat darah tinggi, dan saya sembuh total. Kenapa? Ada intervensi firman Tuhan. Lalu kita dengar kan, hebat tuh, nggak makan darah tinggi, 10 tahun sembuh. Besok saudara nggak makan obat darah tinggi. Minggu depan, meot. Kenapa? Kita nggak bisa samain. Sudah dapat gak pewahyuan dari Tuhan itu yang mahal. Dapat gak itu? Ya kan, artinya apa? Akal budi tetap kerja. Kita bukannya boneka kayu yang ya udah nggak punya akal budi nggak apa. Enggak, ada akal budi yang Tuhan kasih kok akal budi. Dia nggak kasih ke binatang, dia kasih ke kita. Ya kan? Jadi kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa samain sama orang. Kan tadi saya pernah ceritain, Bu, Bapak mesti masuk ICU Bu, keadaannya udah drop. Nggak usah, Tuhan Yesus udah sembuhin. Nggak mau masuk ICU, mati. Nggak ada intervensi, kecuali dia dapat intervensi. Enggak, kemarin malam saya mimpi, saya yakin Tuhan Yesus, dia katakan aku akan sembuhkan kamu. Saya lihat cahaya yang terang, saya damai sejahtera. Beda. Tapi kalau nggak lihat ini, jangan coba-coba. Kenapa? Kata Tuhan gini, lu berpikir aja lah. Kan ada akal budi yang aku kasih. Ya kan, yang saya bilang jangan makan sembarangan, udah kolesterol, minyak, santan tiap hari dimakan. Kok kamu berani makan ini? Tenang Pak, saya udah doa. Kalau kolesterol udah saya tangking. Kalau kolesterol ditangking. Ya kan, bahasa aslinya aja nggak ketemu tuh kalau kolesterol ditangking.
Ya, ngerti ya maksud saya. Jadi sekali lagi, jangan karena kita percaya kedatangan Tuhan Yesus akhirnya kita matikan pengharapan kita matikan potensi kita. Ya syukur-syukur, puji Tuhan, saya juga harapin Yesus segera datang, selesai. Tapi juga kita harus ada jaga, kalau memang perkiraan kita nggak sesuai, kita masih bisa melakukan kehidupan dengan baik. Tuhan kan nggak pernah janji, itu kan cuma pengharapan kita kan. Cuma kita kira-kira, karena Tuhan berkata gini, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tanda-tandanya udah ada. Perang, ekonomi yang sulit ada, tapi kan kita nggak tahu. Mungkin aja bagi kita, oh ini ekonomi udah sulit, mungkin kata Tuhan enggak, belum, nanti lebih sulit lagi kalau aku mau datang. Kan kita nggak tahu parameternya kan, sulit-sulitnya semana gitu. Nanti oh jangan perang, ini Tuhan mau datang. Kata Tuhan mungkin ini belum perang, belum apa-apa, nanti yang namanya skala aku mau datang, perangnya lebih hebat. Nanti kita nggak ada yang tahu barometer skalanya semana. Jadi nggak ada yang salah. Sementara saudara berharap, sementara kita berharap Yesus datang segera, ya mungkin kalau 2033 Tuhan datang segera, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sementara kita juga persiapkan hidup kita, tetap lakukan bagian kita, tetap planning semuanya, tetap lakukan yang terbaik. Dan saya percaya waktu Dia datang kita bersuka cita, Dia nggak datang pun kita bersuka cita karena kita sudah siapkan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang bodoh, tapi kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Kemarin di Kisah itu ada ayat yang saya lupa, dikatakan gini, seringkali dibilang orang-orang dunia itu lebih cerdik daripada orang-orang percaya yang itu di Alkitab. Kenapa? Orang dunia tuh kagak ngerti kedatangan Tuhan Yesus, dia fighting aja istilahnya. Gua mau sekolah, dia fighting, dia segala macam, dia pokoknya fight buat dapatkan yang terbaik buat masa depan dia. Sementara mungkin si orang percaya yang kalah cerdik itu sedang lemes. Ya bentar lagi Yesus datang lah. Ya udah nggak usah berharap macam-macam. Sementara itu Yesus datang. Sementara satu sisi yang kagak tahu Yesus datang, wah sedang kejar tuh anak-anak muda. Dia akan lagi mimpi, punya mimpi 5 tahun ke depan, punya mimpi 10 tahun ke depan, punya mimpi. Yang ini nggak punya mimpi, ngapain mimpi? Yesus datang kok. Ya akan ada kejomblangan antara orang dunia sama orang percaya. Orang dunia lebih cerdik akhirnya daripada orang percaya. Dengar baik-baik, amanat agung itu berbicara semua aspek. Amanat agung itu butuh segalanya, butuh orang yang pintar, butuh orang yang mempengaruhi orang lain, butuh uang yang banyak untuk amanat agung. Orang bertobat butuh gedung lebih gede, orang bertobat butuh Alkitab dicetak lebih banyak lagi, penginjilan harus support pakai dana untuk bisa masuk pelosok-pelosoknya. Amanat agung ini luas, nggak hanya bicara tentang skup gereja, tapi aspek semua kehidupan kita, dan kita dipanggil untuk itu semua anak-anak muda. Tapi kalau potensi mau mati gara-gara tahun 2033, mereka yang akan ambil alih. Bukan kita menangin mereka, mereka yang sebar agama mereka jauh lebih hebat karena mereka yang pegang semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Baik, kemuliaan pada Allah kita. Saya akan main musik. Oh, haleluya. Oh, masyaallah.
fury, there is an end. Thine expectation shall not be cut off. Pengharapanmu gak akan dipotong sama Tuhan. Tikfah, tali itu yang Tuhan sedang tarik buat setiap kehidupan kita. Yang menjadi bagian kita percaya, yang menjadi bagian kita pegang tali itu. Jangan sampai pada saat tarik yang megang itu, tension rope itu ditarik sama Tuhan, kita sedang gak pegang tali itu. Pegang tali itu. Pengharapan masih ada. Expectation tali itu masih memegang kuat atas setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan putuskan pengharapan kita. Apa yang kau sedang doakan, apa yang sedang kau harapkan, apa yang sedang kau gumulkan, tetap percaya, pegang tali itu. Tali itu meregang karena ada yang tarik di sana. Kita nggak bisa lihat masa depan sekalipun. Masa depan itu tertutup seperti kabut yang kelam. Tapi dengar berita baik, ada tali yang meregang. Dari someone sedang tarik tali itu di sana. Dan itu Yesus Tuhan kita yang sedang janji untuk membawa kita kepada hari depan yang penuh pengharapan. Pastikan pengharapanmu penuh. Pastikan kau sedang pegang tali itu. Pada saat tali itu ditarik, kau akan masuk, terbawa kepada setiap penggenapan janji Tuhan. Jangan jadi orang yang mediocre, orang yang gak punya fighting spirit. Engkau pasrah, mengalir kemana aja engkau dibawa. Mengalir itu bukannya artinya engkau berserah, tapi engkau pasrah. Yang namanya mengalir selalu turun ke tempat yang di bawah dan tempat yang tidak enak. Kita gak diciptakan seperti itu. Kita mesti punya fighting spirit. Tempatkan diri kita di keadaan yang mungkin tertekan. Dengar baik-baik, waktu keadaan belum tertekan, kuasa Tuhan timbul di tempat-tempat seperti itu. Waktu engkau dalam keadaan tertekan, dengar, potensimu akan mulai keluar di sana. Waktu engkau menempatkan dirimu tertekan, dengar baik-baik, engkau akan ada ide-ide pada saat kau tertekan. Semua orang yang dalam keadaan tertekan, mereka akan keluar seperti fajar di pagi hari. Jangan pernah bermain aman dalam kehidupan ini. Setiap keputusan yang kita ambil, semua ada harganya. Every decision we take, there is a cost. Ada harga. Kamu nggak ambil keputusan, kita nggak ambil keputusan, kita main aman pun ada harga yang kita harus bayar. Jangan jadi orang-orang yang mediocre. Ayo punya fighting spirit. Pengharapan masih ada. Tali itu tidak akan pernah dipotong. Shall not be cut off tali. Dan kita boleh punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan jangan sampai hal-hal merintangi. Kita boleh percaya Yesus datang 2033. Mungkin sudah berkata, kenapa saya percaya 2030? No problem, percaya silakan. Itu baik. Tapi bukannya artinya kita mematikan potensi kita. Kau naikkan imanmu, naikkan keadaan kerohanianmu, sementara juga kau naikkan semua yang menjadi potensi dalam hidupmu. Jangan gara-gara berita itu kita menjadi orang yang bodoh, karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia datang. Dia bisa datang 2030, dia bisa datang 2033, tapi dia juga bisa datang 2066 mungkin. Mungkin dia bisa datang 2099. Sebab itu bukan bagian kita. Yuk, rancangkan masa depanmu, rancangkan hidupmu bersama dengan Tuhan. Kita akan menjadi bagian daripada amanat agung Tuhan. Waktu kita mengembangkan potensi kita, kita bukan orang-orang yang lemah. Kita bukan orang-orang yang menyerah sama keadaan. Keadaan boleh sulit, tapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Keadaan boleh nggak menguntungkan, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Tuhan, Hamba sudah membagikan apa yang Engkau taruh dalam hidup ini. Biar mereka nggak melakukan kebodohan yang sama. Hamba akui di depan mereka semua, hamba bodoh. Tapi nggak ada kata terlambat. Kami semua perbaiki itu semua. Biar mereka dapat pengertian yang sama Tuhan, sehingga mereka nggak mematikan potensi, mereka nggak hanya mematikan pengharapan mereka hanya percaya
percaya pada satu hari kedatangan Tuhan. Tuhan bukakan lebih lagi pengertian Tuhan, sehingga mereka tidak salah tangkap, sehingga mereka tidak berpikir bahwa Tuhan masih jauh datang. Tapi mereka punya pengertian yang benar, Yesus segera datang, tapi sementara Dia datang, sementara kita tunggu Dia, kita nggak matikan potensi kita persiapkan masa depan kita tetap planning sesuai dengan apa yang kita bisa planning jauh ke depan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, biar kami boleh mendapat satu pencerahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berjamuan kudus. Yuk kita pakai berdiri. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kau pilih kami, Kau mahkotai kami, ini anak. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Kami percaya Kau pilih kami, Kau punya rencana yang besar, yang dahsyat buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu kami tidak biarkan hal-hal yang mematikan potensi dalam kehidupan kami. Kami harus bergerak, kami bangkit, kami maju Tuhan, untuk meraih setiap apa yang sudah Kau janjikan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sucikan kuduskan roti dan anggur yang kami makan dan kita minum. Terlebih lagi sucikan, kuduskan hati kami, layakkan kami, untuk kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami Tuhan, mungkin kata-kata kami, mungkin bahkan pikiran kami Tuhan, dan mungkin kami yang lebih mudah menyerah Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari-hari ini kami mau bangkit bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oh Rabasyakandaya Rabaya Rabaya Rabasyandaya Rabaya Rabasyandaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu disertakan mengambil roti. Ini kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan yang peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan mendalam nama Yesus. Haleluya. Oh, Rabasyandaya Rabasyandaya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Yuk kita angkat cawan kita. Selalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan setiap kali kamu minumnya yang menyepingan anak-anakku. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, bukan anggur yang atas kita ucapan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Yesus. Mari kita bersama-sama dalam nama Yesus. Yuk kita ucap syukur sama Tuhan, yang angkat untuk tangan kita. Terima kasih.
kami sudah dibeli oleh darah Yesus yang mahal. Dan hidup kami bukan hidup yang sembarangan. Hidup kami hidup yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka yang bersekolah, studi, yang kuliah, Tuhan, mari Tuhan berikan hikmat buat setiap mereka Tuhan. Mereka mempunyai understanding yang diperbaharui, understanding yang benar, sehingga mereka bersama dengan Tuhan cakap dalam segala perkara. Bersama dengan Tuhan mereka meraih setiap mimpi mereka. Mereka meraih setiap pengharapan yang sudah Kau janjikan dalam setiap kehidupan kami semua. Berkati Tuhan, jaga kesehatan kami, buang masuk kami, jauhkan daripada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan perpuluhan. Kami mengembalikan persembahan perpuluhan. Yuk kita angkat amplop kita. Bapak, terima kasih kalau di awal bulan ini kami boleh mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan sebagaimana janji-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan melimpahi kami berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan yang kami berikan buat Tuhan. Biar ini layak dipakai buat kemuliaan pekerjaan Tuhan. Kau berkati 90% yang kami boleh pakai, yang kami boleh tabur Tuhan. Berikan kami hikmat untuk kami mengelola keuangan yang benar di hari-hari terakhir ini. Kami bisa menjadi berkat, bisa berkat bagi orang-orang sekitar kami Tuhan. Sementara dunia butuh jawaban, kami punya jawaban di dalam Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi sama berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oh rabasyakada ya raba ya rabasyakada ya raba ya raba. Sebentar juga kami akan berpisah. Setelah kami tibakan tempat tujuan masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Oh rabasyakada ya raba ya raba ya raba ya raba. Kekasih-kekasih Allah pulang ya. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di nama ini kami kasih kita Yesus Kristus Tuhan. Dalam persoalan penghiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita tadi Yesus kembali menjemput di awan-awan yang berlalu.